توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Masya Allah, tabarakallah, lantunan ayat suci Al-Quran yang indah, dibawakan juga dengan indah, Masya Allah. Ustadz Syam, ini aku jadi pengen nanya lagi, mau ada The Custom juga, Ya. begitu juga jamaah yang ada di rumah, ini keseharian sih ya Ustadz ya. Tadi Ustadz ngebahas mengenai ini bulan Ramadan ini penuh dengan ampunan gitu ya, ya kita semua pasti banyak dosanya gitu. Tapi cara maksimalin tobatnya itu bagaimana harusnya gitu Ustadz, biar dosanya benar-benar diampunin gitu Ustadz. Oke, Mohon silakan penjelasannya jawab. Ustadz ya. Oh. Bukan yang ini. Yusuf duduk aja ya. Saya juga duduk aja. Ya, Masya Silakan, Allah. Ustaz, ya. Terima kasih Mas Soni, terima kasih Yusuf, The Custom, tabik guruku Habib Muhammad Said Maulana, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, mari raih ampunan tersebut dengan bertaubat. Bagaimana cara memaksimalkan taubat? Yang pertama, mengerti dulu bahwa taubat itu apa? Taubat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah terlalu jauh melangkah, ternyata langkahnya tidak menuju kepada Allah, maka di bulan suci Ramadan maksimalkan, usahakan langkahnya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau di luar Ramadan dia banyak melanggar daripada perintah Allah, taubatnya di bulan Ramadan ia laksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar Ramadan dia banyak acuh terhadap sunnah Nabi SAW, maksimalkan di bulan suci Ramadan taubatnya apa? Banyak mengamalkan sunnahnya Nabi SAW. Di luar Ramadan banyak melakukan apa yang tidak disenangi oleh Nabi walaupun tidak haram, maka di dalam Ramadan berusaha untuk melaksanakan apa yang disenangi oleh Nabi SAW. Bagaimana memaksimalkan taubat lagi? Maka jangan pernah lupa di dalam bulan Ramadan untuk mengamalkan doa berlindung dari api neraka. Allahumma a'tiq riqabana minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Maka banyak sekali doa-doa yang senantiasa mengandung kalimat-kalimat untuk menjauhkan diri daripada api neraka. Sehabis salat berdoa, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Sebelum buka puasa ada lagi doa menjauh daripada api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, bagaimana memaksimalkan diri untuk bertaubat di bulan suci Ramadan? Jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Ada seorang soleh, dia berjalan menuju masjid. Karena di bulan suci Ramadan orang-orang juga berlomba-lomba menuju masjid. Dia memakai pakaian yang putih, diikuti oleh santri-santri beliau. Ketika beliau berjalan, ternyata dari atas lantai 2 ada yang membuang air kotoran, subhanallah. Lalu basahlah baju sang syekh tersebut, seorang alim ini, seorang soleh, basah dengan kotoran. Baju yang tadinya putih menjadi kecoklatan, subhanallah. Lalu sang santri-santri pun marah melihat orang tersebut. Kenapa engkau menyiramkan air? Tapi ternyata sang syekh tadi langsung mengangkat tangannya, meneteskan air mata. Kemudian beliau bersujud dengan mengatakan, Ya Rabb, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Yang jatuh dari atas hanyalah air. Orang seperti saya pantasnya dijatuhi api. Alhamdulillah hari ini saya cuma kejatuhan air, bukan kejatuhan api, padahal dosa saya banyak. Artinya apa? Ketika pun sudah taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan merasa diri sudah baik, jangan merasa diri lebih baik daripada orang lain. Karena bentuk taubat itu bagaimana kita senantiasa tawadhu, merasa rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Tadi seperti yang Ustaz Syam bilang juga,
apa yang kita kurang lakukan di sebelum Ramadan bisa kita lakukan itu salah satu bentuk tobat juga. Iya dong, kan Masya pengennya Allah. nambal. Iya. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tamballah keburukan itu dengan kebaikan. Dulu malas ke masjid ini, hari ini rajin ke masjid itu. Gitu. Masya Allah. Terima kasih Siap, Ustaz sama-sama, Mas Syam. Sony. Tepuk tangannya boleh untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Maulana, gantian ada yang mau ditanyain gak sama di custom? Pokoknya Ya. kalau saya maju seperti ini, saya akan nanya siapa yang hadir di sini. Saya mau nanya. Siap-siap, mau nanya sama yang mana? Oh, ini kebanyakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan cari yang jauh-jauh. Mana mic-nya Yusuf. Bisa. Aku cari yang dekat. Ayo. Silakan berdiri dulu. Perkenalkan namanya. Kok jadi saya? Dia kan belum tahu tagline-nya tuh. Ya. Coba dites. Coba. Dites. Ustaz bertanya gitu. Ustaz bertanya. Langsung Coba semuanya. ditodong. Kami Langsung menjawab. ditodong. Semuanya ya. Ustaz bertanya. Kami menjawab gitu dong, harus imut. Oh pakai gini. Ya. Gini. Ustaz bertanya. Kami menjawab. Ya, gitu. Ininya doang, ini gak usah ikut-ikut. Ya udah. Silakan. Ini apa? Saya mau nanya. Ini apa, Ustaz? Hal sederhana apa yang sering dilakukan di bulan puasa yang jarang dilakukan di bulan-bulan lain? Jawab. Ayo, namanya siapa dulu? Nah, itu Nama adalah. saya Hasbi. Ya. Asbi. Saya Asbi. Jawab. Dari majelis tali mana? Bukan, ini the custom. Oh, the custom. Itu kan ibu-ibu yang biasanya. Ya silakan. Apa yang biasa dilakukan di bulan Ramadan tidak dilakukan di bulan lain? Yang Asbi lakukan. Yang Asbi lakukan ya? taraweh. Oh taraweh, Ya, apalagi? Tadarusan paling. Oh, jarang. Jujur. Berarti di ketawa bulan lagi. lain kamu nggak pernah tadarusan? Tadarusan dong. Cuman Iya. Gak- Cuma gak usus sesering. ya. Iya, Lebih sering di bulan Ramadan, lalu biasanya itikaf di dalam masjid 10 terakhir ya. Iya. Apalagi? Apa? buru takjil. Berburu takjil. Berburu takjil, bener juga ya. Ini jujur Iya. banget ini. Jujur ya, bagus. Ya, baik kita bahas ya. Ya. Ya, silakan Jadi Asbi. pengen tahu maksudnya apa ya, Iya. Ustaz Maulana ya nanya gitu ya. Duduk, Pi. Duduk Hasbi, duduk. Silakan, dia bingung. Ini saya sebenarnya takut juga Kenapa? gangguin mereka. Kenapa? Karena keluarga Allah ini. Oh, Masya Allah. Izin, Habib dan Ustaz Sam. Berbicara tentang apa yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan yang tidak dilakukan di luar bulan Ramadan. Ingat, berbuat baik dan bersedekah sekecil apapun. Ini hebatnya nih. Barang siapa yang bersedekah dalam artian membuat berbuka puasa, maka pahalanya sama dengan orang berpuasa. Dan ingat, tanpa mengurangi pahala orang berpuasa itu. Hebatnya, dan tidak mesti makanan berat. Walaupun hanya sebutir kurma, seteguk air. Yang penting kita sudah melayani, artinya memberikan sajian buka puasa. Ini jangan pernah dilewatkan hal-hal walaupun sekecil orang berbagi. Kebayang nggak kalau kita bisa memberikan makanan orang yang berbuka puasa, maka kemuliaannya luar biasa. Selain tadi dapat pahala puasa tanpa mengurangi pahala puasa orang berpuasa itu, yang kedua, maka nilai pahalanya sampai dinilai 40 hari. Kenapa? Karena makanan yang masuk dalam perut itu akan berubah jadi darah, daging, dan tulang. Dan di saat mereka melakukan kebaikan, orang yang memberi makan itu pun dapat pahala. Mana tepuk tangannya? Tepuk tangan dong. Mana tidak tahu lagi. Tagline kita. Iya. Ustaz bertanya. Ya. Alhamdulillah. Ih, masih gak tahu juga dia Ustaz. Tahu. Tahu nggak? Apalagi betul salat sunat taraweh. Ingat, jangan pernah meremehkan salat sunat taraweh. Yang mana tadi seluruh amal ibadah kita dilipat gandakan sampai 70. Bahkan salat sunat taraweh itu nilainya di luar Ramadan bagaikan nilai salat fardu. Masya Allah, sederhana tapi berarti besar gitu ya Ustaz ya. Apalagi kan
maraknya di Indonesia luar biasa loh. Iya. Semarak tarawih itu loh. Fadla minallah wa ni'ma. Oh, Kan luar semangat biasa. tuh apalagi anak-anak muda semua ya. Awal Ramadan, amin. Tengah Ramadan, amin. Ya lemes semuanya. Ya Allah, semoga semuanya tetap semangat ya yang di rumah juga ya, Masya Allah. Jadi memeriahkan. Memeriahkan. Meletus. Tepuk tangan lagi untuk Ustadz Maulana. Terjawab ya, Hasbi ya. Ya, latihan lagi. Ini pasti yang ini juga nggak tahu tagline-nya nih, aku tes pokoknya nih. Aku kasih kesempatan buat curhat yang ada di sini. Yuk kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Gini, iya kami curhat. Saking nggak taunya, gini, iya. Awas ya yang berikutnya harus bisa ya. Yang mau curhat, boleh angkat tangan dong, mau curhat. Mau curhat. Iya boleh, sini. Sini dulu, kasih salam dulu masyarakat Indonesia. Coba ngaji dulu satu ayat dong. Ini Qari ini. Wah Masya Allah. Ayo. Nanti ngaji ya. Insya Allah nanti. Coba kasih salam dulu masyarakat Indonesia, kasih tahu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Miftah Farid Mukmin, biasa dipanggil Miftah. Masya Allah Miftah, tepuk tangan buat Miftah. Kayaknya kenapa sih Miftah di sini kayak lemes banget. Habib, Ustadz Syam. Miftah mau curhat. Muka-muka Izin, Bib. masalah. Muka-muka masalah. Aduh Bib jangan gitu Bib. Nah, ini muka-muka anti curhat nih biasanya gini. Coba mau curhat apa? Jadi begini. Nah begitu. Oh ya Belum. belum. Begini dulu. Jadi gini Bib. Bagus curhatnya, silakan. Ya makasih, saya pulang deh. Jangan dong, ayo curhat. Jadi gini Bib, Ustadz. Ini saya mewakili teman-teman ya. Jadi memang sebagian dari teman-teman. Suka mengalihkan. Iya. Enggak Ustadz, enggak Bib. Dari Beneran Bib. ATT. Beneran, Kalau maksudnya curhatan sendiri biar nggak iya. pertanyaannya teman. mewakili gitu. Oke, Biar kalau biar apa? kena semua. Iya silakan. Jadi kan sebagian dari teman-teman termasuk saya juga ini ada yang apa ya menjadi tombak atau tulang punggung keluarga atau harapan keluarga lah istilahnya gitu. Nah kadangkala memang ada mungkin dari teman-teman yang ya mungkin ada ujian, ada masalah atau ada musibah gitu kan di setiap usaha-usaha yang mereka lakukan dalam Ente mau nanya apa sih sebenarnya nih? memenuhi, kebutuhan Oh, keluarga belum. mereka. Nah Oh iya. jadi gini Bib, jadi kadang sekarang di TikTok tuh lagi rame kayak jangan sampai tuh kita yang sebagai laki-laki ini apa sih tagline-nya tuh lelaki tidak bercerita Ya. tiba-tiba di pinggir jalan ketawa-ketawa sendiri. Nah itu saya khawatir teman-teman saya tuh bisa seperti itu. gitu, Bib. Wah, teman. Enggak, maksudnya mungkin Teman. barangkali Habib atau Ustadz ada pencerahan gitu kan atau motivasi nih Iya. biar teman-teman nih yang menjadi tulang punggung keluarga ini selalu semangat gitu dalam mencari rezeki atau mencari Iya. nafkah puing-puing rezeki gitu lah. Iya. Habib. Gimana coba Habib Muhammad? Anda Langsung nggak jawab. paham pertanyaannya. Jadi teman-temannya tuh ada yang jadi tambak di keluarganya. Tambak beda. Tambak Apa mah buat ya? nyari udang. Tulang punggung keluarga, Tambak, tulang punggung keluarga. Jadi gimana biar rezeki banyak Baik, mungkin gitu. kasih Bib. motivasi sebenarnya aja begitu. Motivasi. tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Semua orang pasti punya masalah. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu menguji seseorang itu dengan ujian, bentuknya yang berbeda-beda. Artinya ujian yang berbeda-beda. Lantas motivasi buat kita apa? Jadikan masalah tersebut atau ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu keyakinan, ya Allah berarti Allah ingat sama kita. Karena setiap Allah menguji kita, setiap kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ingat. Karena orang itu Miftah, orang itu paling senang kalau dia itu disebut namanya. Jadi ulama-ulama itu selalu mereka itu senang gembira dan tersenyum ketika dapat ujian. Berbeda sama kita awam. Ketika kita orang awam nih kalau dapat ujian kita cemberut. Oh diuji Ya. lagi. Betul kan Son? Betul. Iya. Aduh. Padahal nggak begitu. Oh enggak ya? Artinya ketika kita diuji sama Allah, ulama itu tersenyum, Allah terima kasih Allah kau ingat sama aku. Jadi untuk motivasi buat diri kita pertama kita itu selalu diingat sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin kalau orang yang diingat sama Allah Subhanahu wa taala orang lalaikan. Kecuali dia tidak bersyukur dengan ujian yang Allah berikan, maka Allah akan lupakan dia. Aduh, nauzubillah min zalik ya. Kalau Ustaz Syam Seperti gimana itu. Ustaz?
Kita ini dalam kandungan ibu sudah disediakan sama Allah. Bahkan belum kerja pun udah ada makanannya gitu. Masih dalam kandungan ibu melalui plasenta. Lahir pun belum bisa ngapa-ngapain juga udah ada makanan dari Allah, dari rezeki, dari air susu ibu. Subhanallah. Sebelum bisa mengangkat tangan untuk nyendok makanan tuh udah ada rezeki dari Allah. Disuapin sama ibu, sama ayah. Subhanallah. Sampai sekolah pun masih ada yang rezeki kita melalui orang tua kita. Nah ada saatnya nanti kita lagi lah yang menjadi jalur rezekinya orang tua kita. Ini belum menikah dia ini udah mikirin itu. Belum Ya, lagi nggak apa-apa. teman-teman yang jadi sandwich misalnya. Nah, sandwich generation. Ya sandwich generation. Jadi kalau belum menikah aja udah butuh motivasi ya mudah-mudahan dibawa sampai setelah menikah nanti. Amin, amin. Setelah menikah subhanallah jangan merasa terbebani ketika Anda harus membiayai istri, anak-anak tapi ternyata orang tua juga butuh nafkah dari kita. Jangan merasa terbebani karena subhanallah apapun yang kita keluarkan memang sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala kita mengeluarkan itu dan wama anfaqatum min syai'in fahuwa yukhlifuhu dan apapun yang kalian keluarkan maka dia Allah yang maha menggantikan. Digantikan dengan apa? 1, digantikan dengan diijabahnya doa. 2, digantikan dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi engkau sekarang sehat walafiat, dalam pekerjaan nyaman-nyaman saja, tidak ada bencana, tidak ada kecelakaan, itu karena apa yang kau keluarkan untuk keluargamu. Subhanallah. Digantikan dengan apa lagi dari Allah Subhanahu wa taala? Digantikan dengan rezeki yang berlipat ganda. Kenapa? Karena menjadi tulang punggung keluarga. Dan jangan kegeeran deh, itu memang rezeki mereka subhanallah. Rezeki daripada anak istri, rezeki daripada orang tua, rezeki daripada saudara-saudara. Cuma melalui jalur kita. Ketika kita Masya mengeluarkan, Allah. Allah sediakan pahala juga untuk kita. Allahu ta'ala alam. Terima kasih guru-guruku, Jazakallah terima khair, Ustaz. kasih Syukran, Miftah. Karena ini semua insya Allah jangan merasa terbebani. Nanti insya Allah Allah gantikan. Apalagi di bulan penuh berkah ini ya. Karena puasa gak sekedar puasa. Ini ibadah berkualitas. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.